Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah muhtahi wa rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati, kita muliakan berita Al-Qur'an. Sebagai rahmat kaum syahadatsi, doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita selesai mendirikan sholat maghrib berjamaah oleh berita organisasi Allah. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam Ahad yang pertama setiap bulan kita kajian hadis Mukhtarul Ahadits Nabawi yang insyaallah akan melanjutkan dari hadis-hadis yang telah disampaikan kemarin di hadis ke-60 sekian. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk membersihkan waktu kepada bagi waktu dan tempat bagi persilakan. Sallu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah min sahibi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah para hadirin wa bil ustaz Syahir Abdullah wa hadirin yang masjid Nurul Kubayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali malam ini kita melanjutkan rutinitas ta'lim kita setiap awal bulan. Sebelumnya kita berserah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'aka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'aka. من كل هول من الأهوال المختلف يا حبيبي مصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأزواجه وسلم بيته الفائز سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الله وسيدنا الحسن وسيدنا زين العابدين وسيدنا جعفر الصادق محمد الباقر سيدنا وسيدنا عبد الرحمن قبل رسول الله سيدنا أبو بكر وعثمان وجميع صحابة بين المسلمين وسلم على رسول الله ثم على رسول الله عليه كذا المام شاهد الهاشم وسلم وابن سيدنا من جواره وإلينا وإليكم مدينة ومدينة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤسس في هذا المسجد خصوصا من لا داخل ولا داعي الا الله اللهم اغفر لنا وله في درجات في الجنه وان الله يعيد علينا بركاته واسراره وانواره ونبي من نبات بركاته في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah malam ini kita masuk ke hadis yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif musannif rahimahullah ta'ala bi dharri amin al-qalb radhiyallahu anhu wa ardah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradta amran fa'alayka bi tu'addati hatta yuriyaka Allah minhu makhraja. Rawahul Bukhari, hadis dari baginda Sayyidina Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, salah satu ulama ahli hadis yang terkemuka, ya,
Dia tinggal di daerah Rusia, belahan Rusia. Ya. Jadi orang-orang hebat itu, ya, mereka tinggal di pelosok itu. Ya, ada yang gila, ada yang Rusia. Siapa yang kata-kata itu tinggal di mana? Eropa. Ya. Itu orang Al-Hadid bukan hanya di Arab, banyak mereka tinggal di belahan-belahan dunia. Ya. Ya. Jadi di antara Imam Bukhari, ya, beliau salah satu ulama yang hafal kurang lebih sekitar 600.000 hadis yang dikuatkan di kitab Sahih Bukhari yang berapa? 7.270. Jadi yang tak tertulis banyak, lebih banyak ya. Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dijalankan ta'amran fa'alaika bitu'addati. Apabila kau menginginkan sesuatu perkara, fa'alaika bitu'addati. Jalankan sesuatu itu dengan tenang. Jangan keburu-buru. Al-ajalah minasyaitan. Buru-buru itu datangnya dari setan. Ya. Tenang hatta yuriyakallahu minhu makhraj, sehingga Allah berikan kepada kalian jalan keluarnya. Enggak ada sesuatu yang enggak diberikan jalan keluarnya. Ada penyakit, ada obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada, ya kan? Setiap pertanyaan ada jawabnya. Likulli su'alin jawab. Setiap permasalahan ada makhraj, jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Al-usri ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Yusra ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Bagaimana? Jadi gini, satu permasalahan, ya kan, Allah berikan bukan satu juga jalan keluar. Lebih dari itu. Kalau ma'rifah bisa 2, 3, 10, 100 lagi. Setiap satu masalah Allah berikan banyak jalan keluarnya. Makanya segala sesuatu dijalankan dengan tenang. Sholat keburu-buru sah nggak sholatnya? Makanya kalau kita jalan ke masjid, ya, jalan bisakinati wal wiqar, jalan dalam keadaan tenang, ya kan? Jangan keburu-buru. Habis bosan, udah komat. Ustaz Saleh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, komat udah lari ya di rumah. Jangan lari. Ya. Kalau semuanya disuruh kejar seperti itu, ya, sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar nggak mungkin nolongin orang, ya. Tahu ketika Rasulullah lagi rukuk Rasulullah lagi rukuk. Rasulullah indama rafa'a ra'sahu tidak, ketika Rasulullah tidak turun malaikat Jibril di tempat mana Jibril tunggu. Ana Abu Bakar fi hajatillah. Sungguhnya Abu Bakar dalam hajat ruku. Rasulullah lama ruku. Gue masih ada Abu Bakar. Ya. Nah, ketika agak lama baru Sayyidina Abu Bakar masuk. Pas Rasulullah Akbar, ya, baru ruku. Setelah Sayyidina Abu Bakar ruku, Madinah Rasulullah, baru Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Saking girangnya Sayyidina Abu Bakar dapat ruku bersama Rasulullah, man adraka ruku maka adraka rakaat. Barang siapa mendapatkan satu ruku sama imam, makanya mendapatkan rakaat semua. Malam itu sampai tidak dapat rakaat. Barang siapa yang dapat ruku sama imam tidak dapat rakaat. Tidak Bakar kira, ya. Terus Allah liman hamdalah kira Rabbana wa lakal hamdu fis samawati wal ardh. Ya. Setelah itu, ya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar kok lama dulu? Ya.
Karena kenapa? Sayyidina Abu Bakar lagi mau sholat ke masjid, ada aki-aki lagi jalan ke masjid. Tuh. Rasulullah udah sholat, ya, dijagain sama aki-aki. Menurut Sayyidina Abu Bakar, dijagain jangan sampai jatuh. Tuh, jalan malam laki-laki. Tuh, ya, jagain tuh, ditutup, ya, jangan sampai, ya, sampai baru masuk ke masjid. Tuh, ya. Nah, kalau malam, nah, jadi kalau orang tua nih ada perbedaan antara malam sama siang. Kalau malam kita di depannya, kalau siang kita di belakangnya. Kalau siang bisa kelihatan kita jagain dari belakang. Oh, ya. Nah kalau malam jangan disuruh jalan duluan pakai kaki, bisa jeblos. Ya, maka kita tuntut kita di depan, kaki. Ya, tuh sampai begitu. Ya, saya tidak mau adu jawab begitu juga. Ketika Rasulullah SAW muda, ya, sahabat tapi hari ini adu jawab. Tuh, sholat begitu. Tafsir sakinah wal iqam. Makan boleh nggak dulu? Nggak boleh. Oh, coba makan dulu. Sholat. Ya, yo kalau nggak besok dadak. Nyangkut di tenggorokannya bisa makanan, nggak boleh minum boleh nggak dulu? Kita sering tuh mana apa serabut masuk, ada atas serabut juga saya nabu berdua di suku baik. Apabila kamu minum dengan air kata Rasulullah, pas serabut masuk, minum dengan cara dihirup. Rasulullah bilang sudah ada hirup. Wala tasrabut baik. Ya, jangan kau minum blok kalau minum baru. Ya, sampai napasnya jangan sampai napas dicangkir. Ya, orang kan kalau minum napas dicangkir jangan. Ya, tidak boleh menyebabkan penyakit atau segala macam. Painau yuwari kubat karena kalau orang minum blok itu nyesek di hati. Wah, di sini sakit hatinya sakit karena kenapa? Ya kan? Dadanya sakit kenapa? Makanya minum dingin pun terlalu dingin nggak boleh, ditungguin dulu biar jangan. Minum terlalu panas juga nggak boleh. Agak dibari itu ta'awun dulu. Ya kan? Jangan ditiup makanan makruh. Ya, yuzilul barakah, menghilangkan ya, nggak boleh. Jangan. Dingin ditiup kalau dingin. Udah dingin ditiup. Ya, gitu. Ngapain aja Pak? Ya, urusan kerjaan, ya kan? Coba kita kerjaan buru-buru beres nggak? Bangun rumah buru-buru, besok juga pada. Ya. Apa saja, ya, makanya ala aja lah. Kecuali ada beberapa yang boleh buru-buru disegerakan. Apa ya? Pertama, bayar hutang, segerain sampai tunda-tunda. Yang kemudian bainahu haqqun bil lail wa muzalatun bin nahar. Jauhilah oleh makan hutang. Sungguhnya hutang bisa membuat bingung di malam hari, hina di siang hari. Ya kan? Lah malam bingung, besok ditagih, bingung mikirin ya hutang. Siang hina di siang hari kata Rasulullah. Kenapa? Ditagih tetangga pada tahu itu hutang. Ya kan? Udah pinjol. Ya, kalau siang ditagih, malu gitu. Ya, lagi yang segala macam. Tuh, makanya ia kemudian baik Muhammad bilal usalah benar. Hutang segera. Ya. Makanya dulu yang pergi haji itu bayar hutang. Pergi haji. Nah kalau pergi haji hutang, karena pergi haji kredit kan, nggak model kan? Pergi haji kredit, pergi umrah kredit. Ya.
Padahal kan duit hutang. Nah, kalau menikah, duit nikah belum pergi haji. Nah, nikah belum pergi haji duit. Ini tafsir, ada tafsirnya. Dilihat kalau dia bisa untuk menahan maksiat, kan dibul haji, dulu kan haji. Sisa ini nahan maksiat, santai baik orang ini gitu kan, boleh. Tapi kalau dia nggak bisa nahan maksiat, lihat perempuan semua cakep-cakep banget, perempuan di Bandung, perempuan Muslim, wah ini cakep-cakep banget. Nggak bisa, cek kayak adikan duluan dia dulu nikah. Ya, itu. Itu yang pertama tuh bayar hutang. Ya, yang kedua disegerain apa? Obat. Obat jangan pakai tunda-tunda. Makanya tubuh, ya, obatlah kalian, ya, tubuh, ilallah, taubat dan nasuhat, obat tubuh, ya, obat jangan pakai ditunda-tunda, besok dah. Masih muda nggak pakai muda, nanti mah alkohol yang tiba-tiba, obat disegerai, obat jangan pakai ditunda-tunda, obat, ya, jangan pakai utara sudah masuk minum, jangan kapan lagi, ya kan? Obat sampai kapal, berarti zaman sekarang ya, itu apa lagi? Ya, yang harus disegerakan. Kenapa? Makamin jenazah. Ya, waduh, udah malam, nggak boleh dia atas subuh lagi. Ya, mau orang yang bertakwa atau orang ahli maksiat, kedua-duanya pengen cepat dimakamin. Hampir lagi orang yang bertakwa pengen cepat dimakamin. Hatta orang maksiat dia pun nggak mau, ya, karena dia pengen juga mendapatkan keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tersiksa orang, ya, makanya segera dikubur, ya, karena al-mayyit kal-hayy, orang mayit itu seperti orang hidup. Ya, makanya perlakukan jenazah itu seperti ya orang hidup. Ya, mandi harus pelan-pelan. Ya, nggak boleh nyakitin. Kalau bisa demong Pak itu jenazah. Kalau nggak percaya coba ini. Ya Allah, dibilang malah pelan-pelan angkat jenazahku, badanku masih sakit banget, berasa dicabut ruhnya. Itu kan kalau ruh dicabut Pak, itu seluruh sekian petak. Kalau dengar itu, kalau seandainya Thaqalain itu jin dan manusia diperdengarkan, maka dia tidak akan bisa makan, tidak akan bisa tidur. Kalau diperdengarkan itu, tulang sendinya pada bunyi petak. Karena normalnya itu sakinah dan git atis saif 70 daripada sayatan pedang. Ya, Rasulullah sendiri masih ngerasain sakit, teriak 3 kali di kaki, di perut, di dada. Rasulullah teriak sampai turun malaikat ibu Rasulullah, ya Rasulullah, ya beginilah rasa sakit ketika dicabut ruh ini. Itu Rasulullah masih pelan-pelan, malaikat Israel cabut pelan ya Israel pelan-pelan. Rasulullah masih teriak ya. Ketika turun malaikat bilang seperti itu, apa kata Rasulullah? Kalau begitu sakitnya dicabut ruhnya, apa kata Rasulullah? Bakil alayya wa khafif ala ummati. Berangkatlah rasa sakit dicabut ruhnya kepada diriku, jangan kepada umat. Saking sayangnya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi kepada umat tuh malam mandiin, kuburin. Ya, karena dia apalagi orang-orang soleh pengen cepat. Lihat kisah-kisahnya kalau kita baca di dalam kitab Ar-Ruh Imam Jauzi, di dalam Ahwal Qulub itu ya. Makanya banyak jenazah Imam Ahmad, Rabi'ah al-Adawiyah, itu jenazahnya kayak lari Pak. Ya, kayak lari itu yang botol itu ke bawah, ya, ke bawah.
Orang kalau orang ahli jannah itu kelihatan, ya. Saya yang saksikan teman saya itu kakaknya Habib Jindan. Saya yang mandiin waktu meninggal di Mekah. Saya mandiin, kita juga yang dapatkan karena saya juga ikut masuk ke dalam kubur. Itu jenazah mudah pengurusannya, ya, dari rumah sakit meninggal masuk sampai disolatkan di Masjidil Haram Makkah itu begitu gampang. Sholat di Masjidil Haram itu kan harus, ya, gampang prosesnya, ya, ada, ya, mobil semuanya disiapkan. Yang bikin saya kaget itu, kita tahu jenazahnya di belakang apa namanya makam Ibrahim di ujung di pinggir, ya, Masjidil Haram di dekat tangga itu, ya, pinggir. Taruh jenazahnya di situ, ya. Tiba-tiba semua orang datang pada ziarah, orang datang yang kita nggak kenal. Siapa ini? Wala betul ini. Pelajar. Katakan orang doa apa? Saya baru kali itu dan jenazah orang pada angkat tangan, doa aja. Dan nggak sedikit, banyak kan. Udah begitu, ya. Salat. Jenazah biasanya di Mekah itu, Pak, itu lagi rame-rame umroh. Biasa itu di Mekah setiap 5 waktu penuh jenazah. Minimal aja tuh 4, 5 sampai 10 kadang-kadang. Ya, sampai lagi itu udah orang mana? Itu jenazah hanya beliau sendiri. Sampai ketika selesai, ada seorang kita masih nangis lagi sholatnya, jenazah nangis. Kita bawa, kita juga potong sendiri di depan Multazam. Antara rukun yang Madinah, ya. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, apa namanya? Ketika kita selesai sholat, dibilang apa? Ada orang kasih tahu ke saya. Dibilang, Ta'rif, ini tahu? Ya, ini jenazah sendiri yang sholat ada 100.000 orang yang sholat di Madinah Haram. Ziyadah min atahad, lebih mungkin dari sholat itu. Semuanya doanya masuk ke dalam dirinya. La syakka hadza rajul min ahli khair wa min ahli jannah. Ada satu orang ngomong begitu. Ya, begitu apa namanya? Allah angkat derajatnya. Yang sudah begitu, ketika kita mau masukin di ambulan, itu jenazahnya tiba-tiba orang pada angkat sendiri. Kita sebagai teman-teman pelajar belum sempat udah angkat, orang sudah angkat. Bismillah, ya Allah, bidunil is'af, tanpa ambulan kita bawa dari Masjidil Haram ke Makkah. La ilaha illallah. Baru kali itu bawa jenazah bergema. Sekarang kalau kita umroh, ada nggak jenazah yang terakhir di dalam Masjidil Haram? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ada nggak? Nggak ada, Pak. Bisa orang teriak, bid'ah, nggak ada, Pak. Tapi ketika diangkat jenazahnya, tiba-tiba ada orang yang komando, la ilaha illallah, seluruhnya di dalam la ilaha, di dalam tempat sudah teriak, la ilaha illallah, tak sampai keluar. Berkembang gitu, berinding semua itu, geleng semua itu, Pak. Nah, itu saya bilang ini orang yang termasuk ahli kelihatan. Sampai dibawa ke Mekah, itu ambulan suruh pulang. Sampai dibawa ke Makkah tempat pemakaman dengan budanya. Itu saya sendiri. Abahnya Habib, kakaknya, ya, Emil Saleh. Ya. Itu teman saya dari kecil, dari TK, dari SPV, ketemu lagi sama dia. Ya, cuma meninggalnya duluan. Ya, iri, Pak. Siapa yang gak iri gitu begitu? Ya, Ma'lah, orang meninggal di Ma'lah, di Baqi itu lebih dulu. Dia orang yang paling lebih cepat. Riwayat tadi, orang yang pertama kali mendapatkan syafaat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Jannatul Ma'lah, maka disebut Jannatul Ma'lah. Ya. Makanya orang-orang yang tamanna, Pak, meninggal semua. Di antaranya siapa? Mbah Maimun gitu menyuruh. Itu berangan-angan ya, taman Allah diizinkan karena kecintaan kepada Abah, ya kan? Sayyidah Khadijatul Kubra itu mahabbah, cinta dahsyat, sehingga gak jauh Allah makamkan jenazahnya dari makamnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya,
Itu ya. Nah kita melihat hatta ini Allah belum sehingga Allah tampakkan jalan keluar. Kalau kita segala sesuatu tenang, ya makanya orang ibadah dengan tenang segala macam, ya. Kecuali tadi kuburin jenazah, karena jenazah pengen kubur. Rabiatul Adawiyah, jenazahnya itu kayak dibawa yang potong, lari, pengen buru-buru masuk ke dalam jenazah. Karena kenapa? Gimana enggak pengen segera itu jenazah Rabiah pengen dimasukkan? Karena ketika orang melihat kuburannya, keluar dari kuburannya itu cahaya. Baunya harum, bau bising. Bagaimana dengan Pak? Setiap hari Rabi'ah sebelum meninggal, setiap hari dia datangkan dia punya liang lahatnya, dia baca Al-Quran dari liang lahatnya. Berapa kali khatam? Ada khutbah 3.000 kali khatam di liang lahat. Ada yang mengatakan 6.000, tapi kebanyakan ada yang mengatakan 3.000 ya, dia bilang 3.000 khatam. 3.000 kali khatam di liang lahatnya. Ada yang gitu ya, dia sendiri yang gali, beliau sendiri yang gali liang lahatnya tempat dia makan, dia datangi setiap hari sampai dia membaca itu tahu berapa lama sampai dia mengkhatamkan 3.000 kali khatam. Kita sekarang ada yang 3.000 kali khatam? Ya? Ada sekali khatam baca ada daholi horizon nafsi bersidat asyik. Nggak ada Pak, ya Allah. Saya bingung kalau lihat ulama-ulama dulu gitu. Ya, Rijalul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, salah satu Rijalul Bukhari, ya kan? Itu ada yang khatam 24.000 seumur hidupnya itu 24.000 kali khatam. Ya, 2.000 kali 24.000 kali khatam. Ya, kalau Imam Syafi'i wah enggak tahu, ya. Malam khatam sehari itu setiap hari itu. Nah, kalau Ramadan itu 2 kali khatam. Ya, ada yang sekian ribu, ada sekian, masya Allah. Junaid al-Baghdadi, ya, hatta yang Allah di rumah sehingga tampak, ya, Allah tampakkan ikan. Makanya segala sesuatunya dengan bisakinah, dengan tenang, apa saja. Menghadapkan masalah dengan tenang, maka Allah berkenan. Ketika orang dihadapkan masalah ini, dia itu banyak orang stres, orang kabur sampai membuat satu keluarganya semuanya pusing, bahkan teman-temannya dibikin pusing dengan masalah dia. Ya, nah itu sebenarnya masalah itu datang dari kita. Kita kembalikan lagi ke kita, meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya kita hadapi masalah itu dengan ikhtiar. Selebihnya tawakal Allah. Dan jangan lari, Pak. Kalau orang lari, ya, berarti nggak mau dicoba. Makanya kalau orang-orang dulu, kalau saya lihat di beberapa tetap kan, lihat di dalam kitab Imam Jauzi, ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengarang sebuah kitab tentang orang-orang saleh, ya, bahwa orang-orang saleh itu banyak Pak dulu, dia itu minta diuji, selesai ujian minta lagi diuji, dia tahu. Sampai dia pengen tahu sekadar mana kemampuan dia kepada Allah Subhanahu, kemampuan kesabarannya, dia pengen tahu dirinya itu sabar. Ya, minta lagi sama Allah, ya Allah, minta. Ya, pertama tidak, agar dia tidak selalu merasa sombong. Kedua, agar dia tidak merasa orang paling ahli, dia baik, agar dia merasa tahu bahwa dia adalah sebagai abidnya Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Tahu, ya. Nah. Itu ya. Sahih Bukhari dari Bukhari. Hadis selanjutnya. Hadis yang ke-64, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an tadhkura uyubal ghairika, fadhkur uyuban nafsik." Ya. Apabila engkau, ya, ingin apa? Mengingat aib, ya, orang lain. Fadhkur uyuban nafsik, maka kau ingat aibmu sendiri. Jadi di sini diriwayatkan oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i salah satu imam ulama
termasuk ulama masuk dalam golongan ahlu hadis, dia termasuk daripada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid mutlak Imam Syafi'i, mujtahid fatwa, dia ada hidup di kurun yang kelima, makanya dia lahir di 500 Masehi. Ya. Mengatakan dia lahir di 555 ya, 555 555 Masehi Imam Rafi. Imam Rafi ini dia salah satu ya, kalau mujtahid fatwa, jadi seorang mujtahid yang fatwanya saat itu bisa diterima. Beliau salah satu juga ya akimah pengikutnya daripada Imam Syafi'i, murid tidak langsung daripada Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mengambil riwayat, mengambil istinbat dari Al-Quran dan hadis. Terus apa mereka itu diistinbat kami segala macam dijabarkan, diambil. Imam mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi itu madzhab mutlak itu. Ya. Nah, di bawah mujtahid mutlak ada mujtahid madhab. Mujtahid madhab. Siapa itu? Mujtahid madhab ini, ya, dia tidak mengambil, tidak langsung mengambil menjabarkan dari Al-Quran dan hadis, tapi mengambil dari ulama yang menjabarkan dari Al-Quran dan hadis. Beliau ini contohnya mengambil dari Imam Syafi'i atau mengambil dari Imam Ahmad bin Hanbal atau mengambil dari ya, maka dibilang dia mujtahid madhab. Ya, seperti Imam Al-Buwaiti. Ya, itu diantara mujtahid madhab. Di bawahnya mujtahid madhab, sekelas Imam Rabi mujtahid fatwa. Siapa lagi di atas? Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ya, pengarang hadis Arba'in, itu masuk dalam mujtahid fatwa. Dia ini si zaman Pak dengan Imam Rafi. Cuma Imam Rafi lebih kuat. Imam Rafi meninggal setelah kurang lebih 7 tahun. Hanya berkata desam dan Hanawa dia 7 tahun. 7 tahun setelah meninggal Imam Rafi. Nah, lahirlah Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi pendapatnya lebih banyak dipakai dibandingkan Imam Rafi. Ya, Imam Rafi. Tapi Imam Rafi belum banyak juga dipakai. Contohnya misalkan, contoh nih yang ramai misalnya, masalah udhiyah. Di dalam madzhab Imam Syafi'i boleh enggak udhiyah ya, berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh? Niatkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal, boleh kan? Kita korbankan orang yang sudah dalam madzhab Imam Syafi'i sendiri la boleh. La yasih. Nah, tapi boleh mengikuti pendapatnya Imam Rafi, ya, mujtahid fatwa. Imam Rafi membolehkan, sah, ya kan? Merujuk dari beberapa riwayat hadis, ya, mengambil dari situ itu di antaranya. Ya, kita tak bahas dalam begitu Imam Rafi. Masya Allah, di dua-duanya Imam Rafi Nawawi itu karomahnya bersama Pak. Tapi sama di karomahnya ini. Imam Rafi, Imam Nawawi yang bersama. Karena kedua-duanya mujtahid fatwa. Kalau Imam Rafi'i ketika gelap, lampu nggak ada, beliau memang mungkin ibaratnya colen atau apa mati gitu ya. Itu pohon anggur di samping rumahnya itu hidup nyala Pak. Warna cahaya sehingga malam itu dia bisa nulis kita Imam Rafi'i. Cahaya Pak. Kita ada begitu. Gelap mati lampu, tiba-tiba cahaya keluar. Handphone nyala. Kalau kita pakai handphone nyala, kita handphone, udah cahaya, kalau mati, satu handphone nyala. Itu juga Imam Nawawi. Imam Nawawi hampir sama Allah berikan kemuliaan kepadanya. Ketika mati lampu, ya, dia lagi nulis Imam Nawawi. Lagi nulis mati lampu, jari tunjuk tangan kirinya nyala.
Kita ada begitu? Ada Pak, orang pakai kipet. Imam Nawawi. Makanya kelebihan Imam Nawawi itu bagi Allah Pak. Dan makanya orang kalau sampainya ada yang merendahkan Imam Nawawi, bukan ulama. Bapak lihat di YouTube, ada orang yang merendahkan Imam Nawawi, Imam Ghazali, bukan ulama. Sehebat apapun ngoprok, ulangnya bererun lagi. Bisa di depan belaras 10, di belakang 20. Tapi jelas Imam Nawawi ya, jangan. Ya kan? Wah, orang pintar gak jadi ukuran Pak. Ya, siapa makhluk yang paling pintar? Setan, iblis itu paling pintar Pak. Cuman gak ada adabnya, sombong. Dilaknat sama Allah. Malaikat ini kalah sama iblis itu. Ya, jadi nggak usah heran. Gitu ya. Imam Nawawi gitu, ya. Imam Nawawi makanya dia nih makannya cuma sekali, habis isya. Makannya cuma habis isya, makannya habis isya. Tuh, kalau kita habis isya ngapain? Mindo. Itu mindo. Ya kan? Mindo gitu. Makannya tadi sebelum maghrib. Kalau habis maghrib ntar bisa mindo. Masih goreng kayak toprak kayak apa kayak gitu kan? Oh. Kalau Imam Nawawi makannya selepas sisa sekali toh. Habis makan gak minum Pak. Habis makan gak minum. Orang makannya dikit. Kalau kita makannya, Masya Allah. Kalau kita makan serat, makannya banyak. Udah makan 10 serat orang minum sih. Imam Nawawi gak minum. Makanya minumnya kapan? Waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Ya, sebelum subuh. Di situ dia minum Pak. Makannya habis isya, minumnya habis. Kita sebelum makan minum, lagi makan minum, habis makan minum. Ya, itu gitu. Tapi jangan biasakan lagi makan minum Pak, jangan biasakan. Yang paling bagus itu jajarannya makan minum Pak sebelum makan. Ya, sebelum makan dan juga setelah makan 15 menit sudah berhenti. Paling bagus setengah jam sudah tercerna. Nah itulah yang membuat lambung sehat. Saya punya guru di Madinah itu umurnya sekarang 88 tahun. Waktu ke Indonesia, ya kita itu waktu itu mungkin umurnya ada sekitar 80 tahun. 80 tahun, 70, 79, 78, 70 tahun. Kita bawa ada tim dokter banyak datang. Ya sih, nanti mau periksa itu. Diperiksa, bilang kaget ini dokter. Saya baru kali ini melihat ada seorang tua umur 78 tahun, tapi dia punya beda, dia punya ususnya laksana bayi. Laksana bayi. Itu gimana Pak? Laksana bayi. Jadi ini benar-benar bersih gitu loh. Ini makannya gimana gitu. Ya, akhirnya kita tanya, kamu mau seperti Rasulullah sudah ajarkan dia di dalam Tibbun Nabawi di malam ini, makanlah dengan benar-benar dikunyah, makanlah jangan benar-benar ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, makanlah dengan 3 jari. 3 jari, bisa kita makan 3 jari Pak? 3 jari bisa. Mie ayam dengan 3 jari. Oh, makan langsung banyak. Nasi 3 jari, apalagi nasinya peras. Apalagi nasinya perak. Makan 3 jari berapa? Ya Allah. Ya, begitu. Makannya ternyata makannya dikit. Kalau saya perhatikan tidurnya dikit, makannya dikit. Saya bilang kita yang muda agak tahan. Ya, kalau lihat saya lihat dulu saya itu tidurnya 2 jam mungkin semalam. Sehari itu 1 jam atau 2 jam. Siang itu 1 jam dulu lah gitu ya. Ya sampai dulu mungkin sejam gitu. Jadi sehari semalam cuma 4 jam. Kita 8 jam sampai 10 jam dulu. Malam 8 jam, siang tambah 2 jam. Umur 60 tahun berarti turun. Di umur kita sepertiga dari umur kita, dia 20 tahun bertidur. Kalau 8 jam aja. 8 jam, maka kata Imam Ghazali, nah itu deh. Kalau kita tidurnya kita 8 jam,
Berarti, ya kan, umur kita 60 tahun misalkan, 20 tahun itu buat tidur, ya kan? Nah, kalau tidurnya itu kita nggak pakai buat ibadah, sayang. Ya, saya tuh sia-sia tuh, karena tidur itu adalah sebuah kesia-siaan, kecuali diniatkan untuk ibadah. Bagaimana dia? Aku tidur biar nanti bisa bangun malam. Ibadah kan? Minimal saja aku ingin tidur istirahat besok agar bisa mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga. Itu. Aku mau tidur biar besok bisa main apa? Nonton bola subuh kesiangan, nonton bola masa. Subuhnya kesiangan, jadi harap nggak nonton bolanya? Hah? Nonton bolanya nggak haram, tapi gara-gara nonton bola subuhnya jadi kesiangan, jadi haram nggak? Kita kayak sih satu sobat lagi catur dibilang haram, viral, habis ngamuk seluruh ini catur. Padahal nggak dicerna omongannya. Apa namanya? Satu sobat. Apa di dalam kitab ini namanya satranji. Satranji ini catur. Lihat di dalam kitab Ikhtilaf ulama bi ikhtilafil a'immah. Di situ hukum main catur karohah, ya. Walaupun karohahnya pasti bukan takdir. Tapi bisa jadi haram main catur itu hukumnya makruh. Tapi bisa karohahnya karohah makruhnya Pak yang mengatakan makruhnya tanzih ringan lagi. Bisa jadi haram ketika dia main catur sampai nggak sholat. Wah, main catur kayak makan tinggalin sholat. Jatuhnya haram kan? Oh, di situ maksudnya Pak, bukan main caturnya, karena ninggalin sholat jadi main caturnya. Jadi, begitu. Kayak misalkan gini, kayak sholat Jumat, idza qama al-khatib ila al-mimbar, ya. Kalau kita jualan sah nggak? Jual beli sah nggak boleh? Sah, halal nggak halal? Tapi bisa jadi jual beli hukumnya haram. Kapan? Apabila khatib sudah berdiri di atas mimbar, ada orang lagi transaksi jual beli. Bang, bakwan berapa bang? Goceng 3. Beli, yang beli haram, yang jual haram. Karena nas Al-Quran, idza nudiya lis-shalah min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Makanya tutup. Ya, berapa sih lagi khutbah tutup? 15 menit. Makanya khatib jangan lama-lama, ya. Nah, bukan lagi setelah selesai. Itu yang mendatangkan keberkahan. Jadi ulama-ulama menganjurkan, saya paling dianjurkan dari guru-guru saya, yang dari Sufiti, dari Habib Salim, Asyatri, kalau bahasa Nabi Musa. Itu kalau kita pulang dari Masjid Nabawi, selalu beli ke toko beli apa aja Pak? Di minuman, di nasi, di misalkan ikan, lauk lah, kira-kira lauk, mampir. Nah, dibilang, syuf, nanti ketika kamu ditanya, lakukan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang penuh keberkahan. Yang tadinya dilarang jual beli ketika lagi khutbah, nah diganti. Inilah keberkahan ketika kau pulang sholat Jumat, belilah walaupun hanya halawah 1 permen, dan ini akan membawa keberkahan. Baik yang jual maupun yang beli, ketika selesai, buka lagi warung, ada yang beli, walaupun Rp1, yang beli itu jual belinya, yang beli dapat berkah, yang dijual mendapat keberkahan. Itu, ya. Kalau orang hidup susah banget, kurang aja, padahal pemasukan setiap sehari itu bisa 10 juta, tapi kurang aja kan, kurang. Nah, lihat dagangnya, waktu dagangnya, ya, duit dagang sama sholatnya, waktu khutbah Jumat dibuka atau ditutup. Jadi jangan seperti yang lain. Coba kalau ala Nabi Muhammad, berkah, segala macam, anak cucu, anaknya makan nurut pada orang tua, disuruh sholat gampang di sini. Ya, tapi kalau lagi khatib, sah jual belinya, tapi hukumnya haram. Sah jual beli, hukumnya haram. Sama kita
kain yang buat sholat, pakai kain buat sholat, ya kan? Tapi kainnya boleh nyolong, sah nggak sholatnya? Sah, tapi hukumnya haram. Wajib dikodok kan? Enggak wajib dikodok, tapi hukumnya karena kainnya boleh. Ya, nah itu Pak. Ya, nah itu tuh Imam Rafi habis seperti itu. Ya, Imam Rafi, ya, makannya malam, habis sisa minumnya sahur, setiap hari puasa. Setiap hari puasa Pak. Karangannya lebih banyak daripada umurnya. Ya, beliau nggak nikah Imam Nawawi Pak. Bagaimana hukumnya Imam Nawawi nggak nikah? Ya, karena Rasul kan paling saminya. Tapi hukumnya, ulama beristighfar kalau seperti Imam Nawawi, khilaful aula. Hukumnya nggak nikah seperti Imam Nawawi, khilaful aula. Dia dengar kitab karangannya lebih banyak daripada umurnya. Setiap hari dia ngajar di 12 majlis. Sehari 12 majlis. Kalau demikian, khawatir itu nggak bisa. Khawatir dia nggak bisa ngarang, khawatir dia nggak bisa ngajar 12 masjid dengan sebab nikah. Makanya dia nikah dengan ilmu. Dia nikah dengan ilmu. Ya, kitab segala macam karangannya lebih banyak. Itu Imam Nawawi. Ya, kalau model kita nggak nikah mau ikutin Imam Nawawi gimana? Bisa? Wah, kita ngajar ada. Ibadah kita, ya, betul. Ya, Imam Nawawi banyak orang. Imam Malik jadi Imam Maliki bilang, aku tidak mau meninggal menghilangkan salah satu sunnah Nabi, yaitu mempunyai istri. Imam Ali ketika meninggal Sayyidina Fatimah dia nikah lagi, langsung menikah. Kenapa dia bilang aku tidak mau ketika aku meninggal aku dalam keadaan membujang. Ya, saya dari Rasulullah. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tanda teruyuban gairi, fankur uyuban nasi. Apabila engkau mengingat untuk mengingat aib seseorang, maka ingat aibmu. Hati-hati Pak. Kata Allah, kata Rasulullah, man satara muslimin satara Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka dia akan ditutupkan aibnya oleh Allah di hari kiamat. Manakala Jakarta yang membuka aib orang, maka Allah akan buka aibnya. Sekarang saya mau tanya, masih mending Allah yang buka aib kita atau manusia yang buka? Harta sedunia manusia buka aib kita. Kalau Allah nggak buka aib kita, kalau Allah yang membuka manusia, Allah masih berikan ketenangan yang kita kepada Allah. Ya kan? Ya. Tapi seluruh manusia menutupi, tapi Allah yang buka. Allah yang buka. Saya yakin Pak 3 hari mati orang. Gak sanggup hidup. Allah yang buka. Ketika Allah buka aibnya, maka seluruh penduduk langit membuka aibnya. Ketika penduduk langit membuka aibnya, Allah buka langit untuk membuka aibnya, tampakkan pada ahli dunia. Gak akan ada yang sanggup Pak. Gak akan ada yang sanggup. Ya. Makanya kalian tidak sampai memfitnah orang, menggibah orang, baik jangan, apalagi zaman sekarang nih, ya kan akhir zaman fitnah. Di sini ulama pun gak lepas, siapapun Rasulullah gak lepas. Saya yakin Pak. Saya mau tanya, kira-kira masih ada? Kalau Rasulullah hadir seandainya itu nggak mungkin. Seandainya Rasulullah ada di zaman kita saat ini, kira-kira banyak yang ngikutin Rasulullah kan?
Banyak Pak Ustaz, Rasulullah kalau kan Rasulullah mengusahakan. Nah, kalau kita lihat, ya kan, pengusaha tapi pengusaha nggak ada duitnya, ya kan? Rasulullah orang kaya bukan? Bukan, sampai mau ngikutin. Rasulullah pejabat bukan? Siapa yang mau ngikutin? Rumahnya Rasulullah punya gedung nggak? Nggak punya. Siapa yang mau ngikutin ya Pak? Pejabatnya. Kalau seandainya, ya orang miskin. Ya orang nggak punya jabatan, mengapain deket? Ya orang nggak punya kedudukan, nggak punya pangkat. Ya, makanya dari dulu umat-umat sebelumnya yang kuat-kuat itu nggak sanggup Pak. Lebih banyak yang ngikutin Fir'aun daripada yang ngikutin Nabi Musa. Lebih banyak yang ngikutin Abraham daripada yang ngikutin Nabi Ibrahim. Raja Namrud, ya kan? Tuh. Begitu pula Nabi. Ya. Sekarang, ya. Zaman fitnah. Makanya berusaha kita yang kita ingat sekarang bagaimana aib kita. Makanya kalau kita bicara kembalikan dulu kepada diri kita. Kira-kira kalau kita ngomong nyakitin orang kan? Kira-kira kalau orang ngomong seperti ini kepada diri kita, ya, kira-kira diri kita sakit nggak? Kalau sakit jangan diomongin. Aneh aja kalau diomongin ini sakit. Ya, masa ada yang mau ngomongin ke orang? Kadang-kadang kan itu Pak yang paling repot itu Pak. Bisa. Ada dua hal yang akan bisa balik lagi. Ya kan? Apa? Al-yawm idza mata. Hari kalau udah lewat bisa balik lagi. Yang kedua, al-kalam idza kharaja min qalbi. Omongan kalau udah keluar dari mulut kita bisa masuk lagi? Bisa. Kalau dosa masih ada. Tapi kalau omongan nyakitin hati orang, dan kita nggak tahu sakit itu artinya di dalam di hati. Dia bilang iya tapi hatinya masih tersiksa. Hati-hati. Ya, makanya jaga, jangan sampai gitu. Jangan sampai kita membuka aib orang. Ya kan? Apalagi orang yang sudah meninggal. Udhkuru mahasina mautahu. Sebutkan yang baik-baik pada orang. Kalau bisa kita doain teman-teman kita, ya kan? Tuh jangan lupa. Ini seperti ini, ya. Ini cukup insyaallah. Udah Isya ya? Wallahu a'lam. Dari nanya kan? Ada. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.